sebenarnya hidup tidak ada yang susah, gampang aja. Cuma kadang-kadang orang kan berpikir lain, kalau pas ikan tidak panen itu mureng-mureng, kalau panen ya tidak pernah syukur. Kalau saya hidup saya gampang saja Mas. Kalau tidak punya ya bagaimana kita bisa punya. Kalau tetangga-tetangga beli mobil kita relax saja. Kalau tidak mampu tidak usah beli. Ya, cuma itu saja. Itu kuncinya hidup itu Mas. Kalau kita kuncinya hidup terus ingat yang enggak lah, kita kan tidak bisa tenang. Yang penting kalau saya Mas ya, kalau saya keluarga yang penting ya kita sebagai hamba Allah kalau bisa semampunya ya kita tetap bersyukur ya ngabdi betul-betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Nur Robi, alamat Desa Tanggung, Dusun Genit, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Saya bergerak di bidang ternak domba. Awal-awalnya ya cuma 3 ekor domba. Lama-lama dulunya saya penggemuk 1 kali, 3 kali, masih beruntung, 4 kali sudah tidak untung. Jadi saya punya kawan dari Blitar, itu mensarankan supaya breeding. Ya Mas. Breeding awalnya cuma 3 biji, cuma ya awal-awal bukan senang, ya susah belajar dulu. Nanti lama-lama tambah lagi, sampai sekarang alhamdulillah sudah bisa menghidupi keluarga. Saya dimulai tahun 2014 Mas, sampai sekarang sudah kurang lebih 10 tahun. Saya sebelum domba dulu aktifnya ikan gurame mulai 2007 dan jumpa kawan Mas sekarang breeding domba. Saya coba-coba awalnya susah Mas, cuma lama-lama itu saya punya kawan dari Blitar, Mas itu harus ditekuni saja begitu. Lama-lama sampai sekarang kemudian sudah ada dekat 100. Kalau penuh itu kandang 100 lebih sedikit saja. Cuma kandangnya kalau 150 tidak muat Mas. Dulu mau bikin yang besar itu saya punya ibu itu jangan dulu. Saya populasi ada 100 itu saya kasih fermentasi Mas. Kalau tidak fermentasi saya mungkin tidak muat. Cuma lahan pakan kan tidak punya. Jadi limbah-limbah pertanian, jerami apa ini saya kumpulkan sama saya punya anak. Kadang-kadang saya nyuruh orang-orang itu ya. Kalau fermentasi Mas itu banyak aja, ada 7 jenis. Kadang-kadang 7 jenis, kalau misalnya sekarang kan kangkung kering, kulit kacang hijau, selaper, nanti ada serat lagi, janggel, bungkil, katul dengan polar Mas. Nah, dicampur jadi satu, kita kasih prebiotik, dicampur, dimasukkan drum itu. Saya 1 bulan bikin 2 kali Mas. Kalau sekali bikin karena 2 ton. Saya Mas lihat drumnya cuma ada 30 berapa itu. Sebenarnya domba Mas ya 1 hari domba 1 kalau fermentasi cuma 1,5 kilo pakannya. Sekarang harga pakan kan mahal tuh Mas. Sekarang domba 1 kisaran sampai 3.500 per domba. Hanya pakai fermentasi aja Pak pakannya? Kadang-kadang juga ngarit, cuma kan lahan pakan enggak punya. Di samping itu ya jerami. Jerami karena jerami kering langsung dipakan, boleh difermentasi juga, ya boleh. Yang bagus difermentasi Mas. Kalau fermentasi itu 99 insya Allah aman. Karena fermentasi kan bahan kering ya Mas. Nanti kasih prebiotik, akhirnya dilakukan kurang lebih 2 minggu. Jadi amonia sudah hilang, kalau racun-racun sudah hilang. Kalau 2 minggu, nanti baunya sudah harum. Dimakan, dicerna, domba lebih bagus. Kadang-kadang kalau hijauan Mas, kalau musim hujan, kalau enggak kendalanya
itu masur, kadang-kadang perutnya kembung gitu. Cuma saya mengasih hijauan cuma sedikit saja, tidak banyak. Merawat domba sebetulnya Mas bukan susah. Kalau saya sendiri, nanti kalau sudah bulunya tebal saya kasih cukur. Nanti keluhan di samping itu kadang-kadang domba kembung, saya kasih suntik. Terus nanti kalau domba makannya tidak lahap, saya kasih suntik pakai B-kompleks Mas, itu saja. Kadang-kadang kalau breeding ya Mas, breeding itu kan agak susah, kadang-kadang beranak, kadang-kadang nanti induknya tidak mau menyusui, kadang-kadang dasarnya kasih natif beli susu di luar Mas. Saya di sini yang banyak teksel Mas, teksel ada, Garut sedikit saja, yang domba biasa juga ada, cuma yang dulu saya biasa, lama-lama ketemu kawan, sekarang pindah, jangan biasa, sekarang cari yang teksel. Teksel itu posturnya besar, cara pertumbuhan cepat Mas. Teksel. Yang paling gampang sebenarnya sama Mas, sebetulnya keluhan-keluhan domba itu sama. Cuma saya beralih teksel, cuma pertumbuhan lebih cepat, harga jualnya lebih tinggi daripada yang Garut yang biasa. Katakan baru lahir ya Mas, umur 1 bulan. Kalau teksel itu kalau bikin pejantan sampai harga jual sampai 2.000. Harga 1 bulan belum sampai itu. Tapi ya betul-betul bikin pejantan. Kalau domba biasa kan ya murah saja Mas. Kan domba itu jenisnya banyak, yang biasa ada yang biasa besar sedikit, itu yang ekor gemuk. Nah, itu ada. Kalau teksel itu ekornya tidak gemuk, cuma postur badannya gemuk, cuma dagingnya lebih banyak. Penyakitnya biasanya Mas, tidak selera nafsu makan ini kurang. Itu kawan-kawan yang beli dari sini itu saya pantau sampai betul-betul itu baik ya Mas ya. Kadang-kadang beli sini sudah buntingan, belum buntingan nanti sampai beranak, kalau tidak menyusui manggil saya datang juga suntik, saya kasih vitamin, cuma itu saja. Sebetulnya tidak susah banget. Kalau kembung biasanya kadang-kadang makan hijauan juga bisa. Biasa makan fermentasi, terus ganti hijauan, kebanyakan hijauan bisa kembung. Cuma kalau kembung saya mengatasi, saya kasih sepet bilbrand Mas, itu lebih efektif. Biasanya kalau domba napas kan panas ya Mas ya, itu saya kasih bodrek. Domba 1 ya bodreknya 2 biji. Kayak manusia juga. Saya itu dulu belajar sama kawan-kawan HCS itu belajar sampai di mana-mana, kadang-kadang sharing di Blitar, di Kediri, Perigi. Lama-lama ya bisa Mas. Dulu ada loh itu anaknya abang saya itu Mas ya. Dia kuliah di Peternak Kediri. Ada 10 pelajar datang sini. Itu minta tolong Mas, suruh ngajarin injek, bikin pakan, itu suruh ngajar. Saya tanya, Mas, sampean kan kuliahnya di peternakan. Beda Pak, di sana kan cuma teori, lah sini kan langsung praktek gitu. Gitu, saya heran juga ya. Kadang-kadang bikin mineral ya, mineral blok itu baru kakek dari Kediri juga. Itu bikin mineral blok di sini. Bahan-bahannya ada polar, ada garam, terus kalsium, ada terus sama protein Mas. Dicampur di satu, dicitak. Itu kayak fungsinya apa Pak? Itu kan Mas, kalau domba baru makan biasanya kan langsung jilat itu mineral, itu menguatnya tulang-tulang itu. Kalau beli yang mahal Mas, beli yang 1 kilo 1 biji 125. Akhirnya saya bikin sendiri, alhamdulillah bisa. Kalau saya bukan, saya cetak Mas, saya masukkan paralon, saya kasih lubang-lubang, nanti gula merah sama garam, tetes sama M4 saya masukkan, itu sudah ini lewat lubang Mas ya. Airnya sudah keluar, nanti domba baru makan jilat di situ. Itu untuk menguatkan tulang Mas, sebenarnya itu saja. Cuma begini Mas, dulu ya itu ada kawan-kawan dari Munjungan ya ingin belajar domba. Saya masih awal, saya baru berjalan 3 tahun. Cuma itu banyak Mas, sama kepala desa, sama dinasnya ikut datang ke sini sampai 2 bis. Ingin belajar, akhirnya saya kasih tahu ini caranya begini. Akhirnya di pertengahan perjalanan Mas gagal. Akhirnya habisnya pakan sekian banyak, dombanya kok belum naik. Cuma campuran Mas, campuran pakan ini tidak ajak.
Jadi ganti gonta-ganti itu, akhirnya gagal semua itu. Udah gagal semua, yang beli ya juga kawan saya. Ada berapa ratus ekor, 200 ekor apa. Cuma ke saya Mas, memberi saran kepada pemula. Peternak domba ini bukan mudah, bukan balik di telapak tangan, cuma ada prosesnya. Kadang-kadang kalau masih awal kan belum tahu cara-caranya nanti apa domba yang ini kan enggak tahu juga. Saya sebenarnya kalau penjualan ya Mas, ini saya enggak susah, cuma saya ngasih petani ngasih kurang. Saya bukan jualnya dengan baku untuk tidak, ya cuma petani saja. Ini pemula-pemula biasanya kan yang banyak pergi Korea, pergi mana, nah balik nanti bikin kandang mau domba. Gitu. Cuma dia itu kan bayangannya bukan 1 tahun beranak 2 kali, nanti anak dua sudah jadi 4. Jangan begitu. Kalau saya kasih saran begini Mas, kalau domba 2 tahun ya Mas, itu beranak 3 kali. Itu yang biasa itu. Kadang ada yang 1 tahun 2 kali ya ada, cuma yang gampang 2 tahun 3 kali. Misalnya pemula ya Mas, indukan 3 ekor ya, dalam perjalanan 1 tahun, yang 2 ekor anaknya 1, yang 1 ekor anaknya 2, kan sudah 4 Mas sekali beranak ya. Nanti yang beranak pertama sampai 2 tahun sudah beranak. Jadi selama 3 tahun ya Mas, kalau 4 ke 12 ya. 12 yang anak pertama tadi sudah beranak lagi. Kurang lebih sudah 20. Cuma prosesnya kalau masih sedikit pakan bikin sendiri, ngarit sendiri, enggak masalah. Kalau sudah banyak populasinya ya kita mau enggak mau harus bikin fermentasi. Kalau misalkan domba lahir lebih dari 2 atau 3, resikonya apa Pak? Biasanya yang 1 induknya enggak mau menyusui. Ya, saya ganti susu sendiri, nanti beli kapolak gitu. Kadang dulu ada yang anak 5 Mas. Anak 5 cuma yang mau nyusui 2, yang 3 kasih susu. Nah itu keluarnya. Yang bagus ya 2 atau 1. Biasanya kalau saya ya tergantung induknya. Kalau induknya gemuk, sebenarnya domba sampai 10 kali berat enggak apa-apa Mas. Cuma kawan-kawan ini 3 kali, 4 kali sudah real, kadang kan kurus loh Mas, enggak terawat. Nah kalau saya tidak, kalau saya baru melahirkan ya Mas, saya kasih minum gula merah, besoknya kasih suntik, terus ini saya kasih bil-biran juga. Ini kan bil-biran cuma damel Mas, energinya biasa baik gitu. Apakah usaha domba ini menjadi penghasilan utama gitu nggak? Kalau dibilang iya ya juga boleh Mas ya. Cuma begini ya, kalau indukannya sudah banyak, itu kita 1 putaran kalau indukan sudah ada, misalnya kita bicara 20 ekor ya Mas ya, indukan 20 ekor. 20 ekor biasanya setiap 7 bulan kan beranak. Anaknya kira-kira yang 10 1, yang 10 2, jadi sudah ada 30 ya Mas. 30 nanti setelah 3 bulan kan sudah boleh dijual. Sekarang yang laku betina lah, malah sekarang. Kalau betina umur 3 bulan sekarang 1.500 sampai 2.000. Sebenarnya begini Mas, kalau indukannya sekarang kita total 1 induk 2.000 Mas ya. 2.000 biasanya kalau pemula saya suruh beli yang bunting. Nanti diberikan 2 bulan beranak. 2 bulan beranak, induknya beli kan 2.000 ya Mas. Katanya anaknya 2. 2 itu yang baru umur 1 bulan ya Mas. Yang gampangnya 1.500, tidak usah banyak-banyak. Cuma perjalanan sampai 2 bulan sampai beranak 2 bulan 4 bulan ya Mas. 4 bulan yang makan ya cuma induknya saja dah. 1 bulan katakan 100 ya Mas ya, 100, sudah 4 bulan kan sudah 400. Terus nanti cemplenya 2 bulan ya enggak banyak. Kurang lebih 100, cuma 500 saja itu. Margin profitnya berapa itu Pak? Kalau di total sampai induknya kan masih min Mas ya. Cuma nanti perjalanan kan butuh waktu panjang kalau breeding. Lain dengan penggemuk, kalau penggemuk kan sudah bisa ngitung 1 bulan masuk berapa kilo, 20 kilo ya Mas. 20 kilo kisaran 1 kilo 50.000. Kalau induknya masuk 20 kan sudah 1.000 ya Mas.
1.000 kita biasanya kalau penggemuk 3 bulan. 3 bulan, bulan 1 biasanya domba bisa naik sampai 6 kilo. Oke, kedua sudah kurang lagi 3 kilo. Bulan ketiga sampai 2 kilo. Nah, ini sudah 5 kilo, sudah 8 kilo ya Mas ya. Kita tidak usah bicara 10 kilo, 8 kilo aja. 8 kilo kali 50, 400 ya Mas. 400 pakan 3 bulan sudah 300. Operasinya 50.000 ya, 350. Kalau harga timbang 50, kalau harga timbang sampai 60, 70, nah gitu boleh untung lagi. Saya kasih bawah 50 kilo, 50.000 1 kilo. Dulu saya baru pertama kali Mas itu penggemuk ya saya kan dulu dari 10 biji itu Mas ya. 10 biji kisaran masuknya 20 kilo, 25. Itu saya 3 bulan nih untung ada banyak Mas. Sekitar 2.000 saja. 3 bulan sudah potong pakan, nah itu sudah potong pakan sedikit. Kalau penggemuk sedikit ya Mas, karena sebenarnya kalau penggemuk lain kalau breeding cuma jangka panjang. Nanti kalau sudah ada beranak indukan sudah nanti betina bikin indukan lagi, bikin indukan lagi. Yang penting Mas, indukannya banyak. Intinya kalau breeding indukannya banyak, ada 30, 50, nah itu sudah boleh putar. Cuma kalau saya pupuknya kan tidak saya proses sendiri, siapa yang mau saya suruh ambil. Kan prosesnya pupuk organik ya sulit, membutuhkan tempat yang luas. Nah, sekarang tidak ada tempat. Ya kawan-kawan siapa yang mau saya suruh ambil saja. Kalau memang pengiriman bisa tuh Mas. Dulu saya datangnya dari Probolinggo ya Mas, 50 ekor. Di sana sudah ditimbang, sudah diberi label 15 kilo. Sampai sini saya timbang baru 12 kilo, 12 kilo setengah. Disusut Mas. Tapi alhamdulillah saya sekarang tidak jual sama bakul, ya cuma petani saja. Petani sudah datang ke rumah Mas. Kalau petani Mas, harga kita masih boleh tinggi, tapi kita berburu tanggung jawab Mas. Kalau memang bunting ya memang bunting, begitu kalau tidak bunting nanti ya kasih ganti. Ditanya dombanya harus sehat. Kalau memang betul-betul bikin pejantan ya harus yang baik gitu Mas. Jadi kita tidak sama pasar. Kalau pasar kalau sudah beli kan sudah. Nanti kalau ada keluhan kambing ya kita saya datang, keluhannya apa, kalau beli nanti saya kasih ontek, kasih vitamin itu, nanti kasih cukur, nah itu. Dan ternyata di sela-sela aktivitas dengan peternak juga dengan ngajar sebagai guru ngaji atau itu sampai sampai kawan-kawan itu dia ada kasihan sama budak-budak itu, anak-anak itu pengen belajar ngaji karena ngaji di rumah sini. Sekarang saya punya anak, kalau tidak dia saya suruh ngajar juga. Tidak banyak Mas, ada 70 anak itu yang TPK. Tapi kan ada 16 tuh Mas yang ngajar gantian 1 minggu 3 kali. Free ya Mas, saya kan tidak berani loh ya. Siapa yang bayar? Dulu anak yang tanya, Pak 1 bulan dapat bayar. Siapa yang bayar? Mas sejak dulu saya punya cita itu loh Mas. Dulu saya belajarnya di Pondok Almarhum Yai Bajuri pada tahun 1982. Pondok masih kecil Mas, saya bikin bangku bawa sendiri dari rumah. Ngontel, jalannya belum macam ini, dulu listrik belum ada Mas. Alhamdulillah dulu di sini ada 10 orang yang belajar di sana. Alhamdulillah sampai sekarang ya sak mampunya Mas. Ya ini kan nanti saya dengan anak-anak itu. Coba yang masjid di sana itu kan dulu ya punya mbah saya juga. Sekarang tidak ada yang rawat, alhamdulillah ini baru bangun Mas ini ya. Alhamdulillah ya kita ada donatur Mas ya. Itu keponakan saja yang merantau di Brunei. Alhamdulillah itu donaturnya yang kuat ya itu. Dulu kan Mas, yang malam ibu-ibu ngaji sampai abata Mas. Abata sampai ada 5 tahun ya Mas. Sampai belajar Quran sudah sampai khatam. Sekarang ibu-ibu itu sudah menyusun setiap bulan rutinan. Alhamdulillah. Mas saya mengenai bersyukur sangat. Bersyukur sangat. Sama istri saya kadang-kadang istri saya ngeluh. Pak, enggak capek toh. Kadang-kadang saya nanti jam 12 harus pergi ke masjid. Tapi dengan rasa senang, enggak rasa capek lah Mas. Alhamdulillah masih bersyukur.
Nanti kalau belum malam aktivitasnya banyak sekali, malam itu disyukuri saja Mas. Ya mudah-mudahan Allah memberi kesehatan kepada kita semua. Apapun yang diberikan ya kita bersyukur, tetap bersyukur saja. Saya punya cita-cita begini Mas, generasi sekarang kan tidak sama ke generasi yang dulu ya Mas. Kalau dulu generasi saya kalau belajar dipukul ustaz biasa, kalau sekarang tidak berani Mas. Anak-anak sekarang Mas, kalau dimarahi dia berani. Cuma sekarang ya saya beri motivasi kepada wali santri, kepada anaknya yang sudah mau ngaji, ya bersyukur daripada yang anak tidak ngaji kan berbeda dengan banyak teman. Nanti jalan sana jalan sini. Nanti kalau saya mengaji SMP sudah tidak mau ngaji. Kalau saya sarankan kalau sudah di TPQ sudah wisuda ya Mas, biasanya baru wisuda tidak mau ngaji. Tapi kalau saya sarankan ya nanti belajar dinia, syukur-syukur mau mondok itu. Dulu ada cita-cita Mas, saya dulu di sini kedepannya insya Allah besok akan bikin MI Mas, insya Allah. Sekarang dinian belum ada, cuma TPQ saja. Ya, nanti kalau anak-anak sudah belajar sudah lulus, nah ini kedepannya bagaimana kita bisa mendirikan mudah-mudahan Mas MI. Dulu ya Mas, saya mulai tahun 84 ya Mas, saya berhenti dari Pak Yai Bajuri, saya merantau ke Malaysia. 20 tahun Mas. Alhamdulillah 2006 saya sudah istirahat di rumah. KTP sana juga punya. Dulu saya punya istri ikut ke sana, cuma tidak lama 3 tahun pulang karena sudah mengandung. Tapi saya 1 tahun balik karena 10 bulan sudah balik. Ya awal saya berhenti dari Malaysia, mungkin ya Mas. Saya sudah punya cita-cita, kalau saya sudah berhenti, kalau bisa saya jangan bekerja sama orang lain, harus kerja sendiri. Nah, cita-cita itu saja. Dulu mulai bikin kolam 1 kolam Mas ya. 1 kolam alhamdulillah panen. Itu hasilnya bagus. Saya bikin lagi 2 kolam. 2 kolam panen lagi alhamdulillah sudah habis tanahnya. Panen lagi bikin belakang toko sana. 20 tahun ini saya tidak ganti majikan Mas. 1 majikan saja. Saya di pabrik Mas. Di pabrik saya kalau di sini bikin bumbu masak Mas. Macam Royco, itu saya punya majikan datang sini, pernah datang sini. Kan sudah 20 tahun ya Mas, kan sudah akrab sangat. Kalau orang Cina, kalau betul-betul orangnya boleh dipercaya, ya bagus Mas. Biasa nanti kalau pas hari raya, biasa hari raya Idul Fitri, saya belum balik masjid sudah nunggu di sana, saya punya dia makan sama-sama. Tapi Mas, sebetulnya Cina itu kalau hatinya baik juga baik. Cuma saya kadang-kadang kan disuruh kerja ngecat di rumahnya Mas. Waktu sembahyang, sembahyang dulu. Nanti kalau enggak sembahyang, dia marah-marah Mas. Biasanya hari Jumat ya Mas, hari Jumat kan biasa sembahyang. Enggak sembahyang marah-marah. Oh kalau saya sembahyang jangan main-main. Alhamdulillah ya di sana saya menemukan majikan Cina tapi hatinya bagus. Sekarang Mas, komunikasi masih tetap. Kan baru Imlek Mas ya, dia telepon sini. Datang, saya mau datang lagi ya. Di sini punya pabrik Mas, di Pasuruan sama Jakarta, Medan. Pabrik mie kalau di sini. Sebenarnya dulu saya disuruh kerja di Pasuruan, cuma saya minta kalau gajinya Indonesia saya tidak mau, cuma gajinya ya gaji Malaysia. Oh ya tidak bisa toh, gajinya ya tetap pakai rupiah. Saya bilang pakai rupiah saya tidak cukup, keluarga saya tidak cukup. Sebetulnya begini Mas, kita ini kalau berpikir secara jernih ya, sebenarnya hidup tidak ada yang susah, gampang saja. Cuma kadang-kadang orang kan berpikir lain, kalau pas ikan tidak panen, itu mureng-mureng, kalau panen, ya tidak pernah syukur. Kalau saya hidup saya gampang saja Mas. Kalau tidak punya ya bagaimana kita bisa punya. Kalau tetangga-tetangga beli mobil, kita relax saja. Kalau tidak mampu tidak usah beli. Ya, cuma itu saja.
Itu kuncinya hidup itu Mas. Kalau kita kuncinya hidup terus ingat yang enggak lah, kita kan enggak bisa tenang. Yang penting kalau saya Mas ya, kalau saya keluarga, yang penting ya kita sebagai hamba Allah, kalau bisa semampunya ya kita tetap bersyukur, ya ngabdi betul-betul. Itu supaya diberi apalah ya, suka manusia kadang-kadang kan ya nafsunya pengen apa-apa tuh Mas itu. Kita sepenuhnya pasrah kepada Allah. Cuma kita kan ikhtiar ya Mas. Cuma kita tidak cukup berdoa saja, tengok-tengok berdoa Mbak. Nah, itu cuma ikhtiar, tetap ikhtiar. Kalau ini yang gagal wajar. Dipandang Allah tidak baik, mungkin saya kan baik. Karena nanti ada lain. Kalau memberikan cobaan banyak Mas, cobaan. Saya baru buka toko ya Mas. Buka toko kadang-kadang, Pak semalam Mbak udah buka di mana? Loh, ya saya buka loh. Kemarin saya buka kok tidak buka. Nah itu banyak perjalanan kalau jualan Mas, banyak sekali. Karena untuk saya sarankan kepada masyarakat Tulungagung sekitarnya, khususnya Jawa Timur, kalau mau belajar usaha apa jangan putus asa. Kalau belajar domba kita harus tabah. Kadang prosesnya bukan senang, karena orang pelihara domba banyak senang, ternyata bukan. Ya ini saran saya itu. Dan kawan-kawan yang pemula jangan sampai menyerah diri, harus berusaha sekuat mungkin. Nanti kita sudah memenuhi cita-cita kita, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan Mas kepada kawan-kawan semua. Terakhir saya Pak Nur Robi, alamatnya di Desa Tanggung, Dusun Kendit, Kecamatan Camberet, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk Mas.